Kembali lagi tadi sempat terputus karena memori dari HP saya sudah full. Saya lanjut ke bagian yang keempat tadi, yang terakhir itu adalah justify. Nah, ini fungsinya yaitu meratakan tulisan baik kiri maupun sebelah kanan. Nah, jadi tulisannya rata dari sebelah kiri, rata tulisannya ini ya. Kemudian sebelah kanannya diperhatikan, ini juga rata karena yang sedang aktif yaitu yang justify. Saya klik yang ini, coba perhatikan perbedaannya. Ratanya sebelah kanan, sebelah kirinya mulai tidak rata tuh, karena kita sudah klik elegant right. Kemudian yang ini center, tulisannya mulai dari blok dulu ya, biar kelihatan perbedaannya tuh, mulainya dari tengah, sementara yang ini rata kiri. Oke, itu fungsi dari 4 icon yang terdapat pada fitur paragraf. Berikutnya di sebelah kanan dari justify ini ada panah atas, panah bawah yang tulisannya line and paragraph spasi. Change the spacing between line of text. Nah, coba kita klik ini. Spasi itu artinya jarak antara satu tulisan dengan tulisan yang lain. Nah, ini jaraknya. Ini jaraknya berapa spasikah ini? Kita perhatikan. Nah, ternyata jarak antara tulisan yang satu dengan tulisan yang lain ini yang sedang aktif yaitu 1,5. Coba kita pilih 1. Nah, tulisannya berjarak seperti ini. 1,15 itu jaraknya. Lihat kan perbedaannya. Kemudian saya akan atur lagi jaraknya menjadi 2, lebih jauh lagi jaraknya. Kemudian 2,5, lebih renggang lagi 3. Nah, untuk mengatur spasinya kalian pilih yang di sini ya. Nah, oke, pilih panah atas bawah. Nah, misalnya saya mau menggunakan spasi 2 ya, saya klik ini. Nah, itu fungsi dari pengaturan spasinya. Spasinya diatur di sini. Jadi spasi itu adalah jarak satu tulisan dengan tulisan berikutnya. Kemudian bagaimana fungsi dari yang ada menu yang icon yang terdapat pada paragraf di atasnya yang ini. Nah, ini ada tulisan bullets. Nah, bullet ini berfungsi untuk memberikan penomoran tapi dalam bentuk simbol atau lambang. Coba saya klik ya. Misalnya isilah jawablah soal berikut ini. Titik 2. Saya menggunakan bullet. Nah, ini ada beberapa bullet tuh, simbol yang sudah disediakan oleh Microsoft. Saya coba yang ini. Gantung selera ya bullet ini. Nah, saya enter, maka tulisan berikutnya akan diurutkan dengan simbol ini ya, bullet. Klik lagi. Misalnya tuh ya, itu fungsi dari bullet. Bullet ini berfungsi untuk mengurutkan tulisan berupa simbol. Oke. Nah, ganti misalnya bulletnya, kita klik dulu mana yang mau diganti sesuai selera ya. Oke, tuh ini hapus. Oh, enggak mau yang ini, ganti lagi. Maunya yang ini. Inilah fungsi dari bullet. Berikutnya di sebelah kanannya ada numbering. Nah, ini fungsinya itu memberikan nomor. Kalau bullet itu fungsinya untuk memberikan simbol pengurutan berdasarkan simbol atau icon. Kita coba menggunakan numbering. Coba saya klik ya. Nah,
numberingnya ini ada beberapa pilihan, ada yang 1 2 3, kemudian ada yang 1 2 3 dikasih kurung, angka Romawi, abjad, ABC yang huruf kecil, dan seterusnya. Tergantung kita ya, mana yang kita inginkan. Misalnya saya menggunakan yang ini, nah pengurutannya seperti ini, atau enggak jadi saya gunakan yang ini, yang bergaris, yang bertutup ya, nomor 1 tutup. Atau tidak menggunakan angka, kita menggunakan huruf, bisa. Cara mengaturnya pada menu bulet. Huruf Romawi bisa, tergantung selera. Berikutnya, di sebelah kanan numbering ada icon yang berisi multi level list. Multi level list ini berfungsi untuk membuat penomoran secara bertingkat. Misalnya, perhatikan contoh ini. 1. Siapakah guru bahasa Indonesia di kelasmu? Nah, kita gunakan yang ini untuk memberikan penomoran secara bertingkat. 1.1. Nah, itu kan? Atau kita gunakan 1. Nah, ini mesti dalam nomor 1. Soal untuk nomor 1, 1.1, 1.2, 1.3. Ini fungsi dari multi level list, memberikan nomor secara bertingkat. Berikutnya di sebelah kanannya lagi yaitu decrease indent. Decrease indent ini berfungsi mengurangi indentasi pada dokumen sehingga bergeser ke sebelah kiri. Perhatikan ini. Kita kasih contoh yang ini ya. Nah, jadi yang bergeser nanti tulisannya, perhatikan. Oke, decrease indent. Misalnya yang ini. Apa yang terjadi jika saya klik ini? Nah, tulisannya bergerak ke sebelah kiri. Nah, itu decrease indent. Sementara jika saya klik yang ini, maka tulisannya bergerak ke sebelah kanan. Ini namanya increase indent. Tuh. Ya. Jelas perbedaan. Decrease bergeser tulisannya ke sebelah kiri, sementara increase indent berfungsi untuk mengatur jarak tulisan ke sebelah kanannya lagi. Yaitu fitur yang kesekian dari menu yang terdapat pada Microsoft Word. Saya kembalikan ke sebelah kiri, saya gunakan ini ya, decrease indent. Nah, saya sebelah kiri. Berikutnya ada fitur shading. Apa fungsi fitur shading ini? Kita coba blok. Oke, tulisan yang ini saja. Shading ini berfungsi untuk memberikan latar, background dari tulisan yang kita blocking. Oke, tadi kan saya bloknya sampai situ saja, maka latar dari tulisan itu berwarna sesuai dengan apa yang kita klik ini. Inilah fungsi dari shading. Kemudian pada bagian sebelah kanan ada bottom border. Bottom border ini berfungsi untuk memberikan garis. Border itu namanya, fungsinya yaitu membuat garis, tulisan bergaris. Border. Demikian fungsi dari beberapa fitur pada menu home, yaitu fitur paragraf. Kita kembali lagi ke menu awal, yaitu yang ini. Nah, berarti kita sudah ke tahap yang ketiga tadi.
Tahap selanjutnya yaitu bagaimana cara mencari dan mengganti kata dengan menu Find and Replace. Adapun cara untuk mengganti dan mencari kata dengan menggunakan Find and Replace sebagai berikut. Yang pertama, kita kembali ke menu Home. Perhatikan menu Home. Ya, ini Home. Kemudian cari menu fitur Editing. Kita bergeser ke sebelah kanan. Nah, ini dia. Fitur Editing. Perhatikan kursornya. Nah, ini Editing. Untuk mencari kata, kita klik Find. Klik Find. Saya akan mencoba mencari kata apa, misalnya di sini caranya itu tulis saja si menu find-nya apa yang mau dicari. Misalnya yang kita ingin cari yaitu kata layout. Nah, dengan sendirinya serta-merta langsung kata layout ini terblok. Tuh, yang saya cari ini, perhatikan layout. Nah, udah ketemu. Ada berapa layout yang tertulis pada dokumen yang saya buat? Ada 2. Saya ganti lagi. Misalnya, ganti layout ini dengan kata font. Ada berapa font? Tuh. Nah, jadi untuk mencari kata cukup kita menekan tab Home, lalu geser ke Editing, lalu pilih Find, kemudian ketik apa yang akan kita cari. Itu fungsi Find. Kemudian sekarang kita akan mengganti tulisan yang kita inginkan, yaitu pakai menu Replace. Nah, di menu Editing ada tulisan Find sini, fitur Find, kemudian ada fitur Replace. Kita coba ya fungsi dari Replace. Saya klik. Apa yang akan kita ganti? Misal saja Find word. Kita tulis apa yang akan kita ganti. Misalnya saya mau mengganti font. Kemudian untuk menggantinya pilih replace with. Nah, saya mau mengganti font dengan kata simulasi misalnya. Perhatikan. Lalu kita pilih ada menu replace all, find next, dan cancel. Saya coba mengganti semua tulisan font ini dengan tulisan simulasi. Saya pilih replace all. Nah, perhatikan apa bunyinya. Word has finished searching the selection. 0 replacement were made. Nah, tidak ada ternyata yang diganti. Perhatikan. Kita coba ulang lagi ya. Apakah benar kata font ini tidak ada? Oh, ternyata ada ya. Ada. Kita ulang lagi. Kita klik replace. Lalu kita coba mengganti tulisan font ini dengan replace. Oke, Word has complete. Nah, ini ya. Dokumen and has made one replacement. Terdapat satu kata font yang sudah diganti dengan kata simulasi. Kita perhatikan. Tadi replace, ini dia fontnya berada di sini tadi. Sekarang tulisannya menjadi simulasi karena kita telah melakukan penggantian dengan memilih fitur replace. Perhatikan, buktinya seperti ini ya. Tuh font aslinya font, kemudian setelah melakukan replacement tulisannya menjadi pengaturan simulasi, bukan lagi pengaturan font. Berikutnya yaitu pengaturan indentasi.
pembuatan tabel, menambah header dan footer. Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Demikian untuk video kali ini, hanya 4 fitur yang saya jelaskan. Silahkan nanti fungsi dari fitur yang kelima, 6, dan 7 ada di video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa terus semangat dalam belajar, terus tingkatkan ilmu, jangan malas dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.